Oke, halo WhatsApp guys, kembali lagi di channel aku. Di sini aku mau melanjutkan tugas dari framework kita. Nah, di sini tugas kita itu adalah di sini adalah membuat CRUD yang ada relasi dua tabel. Kemudian kita akan buat seeder, dan di seeder itu dapat dua tabel yang bisa berelasi tersebut. Kemudian kita akan melakukan git push di lokal, git pull, dan seeding di server always data. Nah, pertama aku mau jelasin dulu apa itu always data. Always data ini dia itu kayak server penyedia layanan web. Jadi misalnya kita mau online kan web kita. Nah, kita mau online kan web kita, kita itu biasanya berbayar. Biasanya berbayar itu karena kita menggunakan server mereka. Tapi kan untuk kita pakai server kita dia itu tergantung kualitasnya. Nah, kebetulan Wisdata ini itu gratis dia. Kita bisa gunain bagian gratisnya. Kayak misalnya kita bisa pakai yang 0 dolar, itu kita nggak perlu keluarin biaya. Tapi untuk penyimpanan dan ininya itu terbatas. Nah, jadi begitu. Nah, mungkin kita lanjut, yaitu yang pertama adalah yang mau aku lakukan itu kita kita melakukan di sini ya. Kita melakukan CRUD 2 tabel. Nah, di sini aku mau jelasin dulu CRUD 2 tabelnya yang mana. Nah, pertama ada tabel penerima dan tabel pendaftar. Ini saling berterikat ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut. Nah, di sini karena ini udah kita login lagi dari awal. Nah, gini. Karena aku udah bikin akun sebelumnya, jadi nggak perlu dibikin akun lagi. Dan ini udah login. Yang pertama itu kita seedernya. Nah, di sini aku udah buat seedernya. Contohnya gini. Seeder. Kita cari seeder di atas ini. Nih. Kita buat seedernya. Yang pertama itu adalah PHP Artisan Make Seeder, yaitu create first user. Nah, setelah kita enterkan yang ini, maka ia akan ngebuat file baru itu create user PHP, create first user. Di sini aku masukin untuk create-nya. Setelah kita buat user create ini, baru kita masuk ke create pelanggan. Kita buat belum kita PHP Artisan DB Sheet. Nah, ini guna untuk membuat class dari first user. Nah, karena di sini error karena kita belum mengimporkan. Ini impor penting ya. Caranya gini, kita Ctrl A, kita klik kanan, kita import all classes. Nah, gitu. Baru setelah itu, setelah selesai, nah gini. Jadi gini. Nah, lalu setelah itu kita bikin PHP Artisan Make Seeder pelanggan dummy. Nah, ini untuk membuat dummy dari pelanggannya, jadi kayak pelanggan palsu gitu. Kita bikin for each range 1 sampai 100. Jadi dia akan membuat kayak pelanggan palsu gitu bahasanya sebanyak 100 orang. Nah, nanti dia terisinya namanya ini aja di sini misalnya. Nah, itu. Baru satu jangan lupa kita ya, git commit dulu untuk yang pertama. Kemudian
Yang mau aku jelasin itu adalah gimana caranya kita nyambungin dari ini setelah kita git commit kan. Caranya begini, kita buka dulu GitHub-nya. GitHub, nama akun kalian di GitHub apa. Nah ini, karena kita bagi bantuan sosial, kita buka ini. Setelah itu, kita cek di bagian setting, sebelum kita masukkan untuk ininya, list datanya. Nah gini, cek di sini ada change repository visibility. Kita change visibility. Nah, karena ini change to private, kita nggak bisa. Nah, berarti kita udah mempublikannya. Buktinya ini? This repository is currently public. Jadi untuk saat ini, repository ini sifatnya publik, nggak privat lagi dia. Dengan itu, kita bisa gunainnya untuk langkah berikutnya. Nah, di sini. Nah, di sini kita mau login dulu. Di sini langkah pertamanya yang mau ku tunjukkan karena ini ada di git clone dan kita ini kan yang diminta adalah nah ya kita lanjut lagi. Di sini kan kita udah jelasin nih. Nah, kita tinggal commit nih. Contohnya misalnya kita ngubah yang ini. Gimana ya? Tambah di bagian index ini. Cara ngeditnya. Misalnya di program kita ubah nih. Nah, ini kan udah bisa nih. Yang ini. Kemudian masuk ke ini lagi. Kita coba lagi di sini. Git add dulu, git add titik commit main m. Kita kasih nama aja. Oke, gas. Tuh. Ntar. Kemudian di sini kita git push kan. Nah, udah nih, udah selesai. Gimana kita bisa pindahinnya ke sini? Itu caranya gini. Kita git pull kan. Oh iya, kita belum masuk ya berarti. cd bantuan sosial. Nah, ini baru kita git pull. Nah, ini dia. Udah selesai. Kita cek status commitnya apakah udah bisa ini di atas atau belum dengan cara git log online. Nah, ini udah paling atasnya. Ini berarti hasilnya udah berhasil. Untuk ini ya. Kita cobakan di sini. Nah, ini udah mau nih. Kita coba login. Ini udah online, udah bisa. Tapi kesalahan di sini adalah pertama ini database-nya nggak ada. Jadi mohon maaf Pak, database-nya nggak ada di sini. Tapi untuk masuknya bisa. Nggak tahu ini masalahnya di mana. Saya pun udah cari tahu juga masalahnya nggak ketemu. Di sini juga pas saya tadi udah PHP HTML tapi nggak ketemu. Cuman di pelanggan ya,
data pelanggan. Ini untuk sheetnya berhasil. Nah, bisa kita cek dulu, kita buka. Nah, di datanya. Ini udah berhasil. Ini udah bisa nih. Ini udah dari sini. Nah, untuk sheetnya. Mungkin itu saja sekian dari saya. Jika ada yang salah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tapi untuk keseluruhan ini udah bisa login. Terima kasih, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya dengan perbaikan yang lebih baik lagi. Karena mungkin ada yang salah sini, di video berikutnya akan saya tunjukkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.